Urapilah firman-Mu, urapilah hamba, urapi semua kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, baik semua yang ada di rumah-rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama berkata amin. Shalom saudaraku, selamat datang di bulan Mei. Saudaraku, mengawali bulan Mei ini, saudaraku, Tuhan membawa kita untuk merenungkan apa yang tertulis di dalam buku Mazmur pasal 41. Saya bacakan firman Tuhan, saudaraku, dari Mazmur 41 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan kita pada waktu celaka. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ayat ini menyatakan bahwa Tuhan meluputkan Daud pada waktu dia mengalami hal-hal yang buruk atau celaka. Saudara, betapa pentingnya kita mengenal Tuhan dalam hidup kita, seperti Daud mengenal Tuhan. Orang Israel mengenal Tuhan atau Yahweh atau YHWH itu dengan menyebutnya Adonai. Tetapi orang Kristen lebih jelas lagi, Adonai itu atau Yahweh atau YHWH itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini kembali saya tegaskan dari Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, tidak ada jalan lain ke surga kecuali kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan. Jalan ke Roma banyak, tetapi jalan ke surga hanya satu, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara, keselamatan. Daud menulis tentang keanggunan Tuhan dalam hidupnya, bagaimana Tuhan menyediakan pertolongan, penghiburan, sekalipun ia mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bersifat pengkhianatan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam Mazmur pasal 23 ayat 4 sampai 6, inilah firman Tuhan yang dituliskan oleh Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat yang kelima bagus sekali, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Ada 7 poin hari ini yang akan menjadi berkat bagi kita semua, yang kita baca hari ini melalui Mazmur 41 ayat 1 sampai 4. Dan ke-7 berkat itu tergantung daripada yang pertama itu, saudara. Dari ayat yang kedua itu dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Dalam terjemahan bahasa Inggris ini memakai kata poor, artinya miskin. Miskin di sini bukan saja yang terutama adalah rohani sebenarnya, baru yang badani, tapi yang terutama adalah rohani. Dikatakan orang-orang yang memperhatikan orang lemah, maka Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa lemah itu pengertiannya ada 2, lemah secara rohani maupun lemah secara badan. Saudara, ke-7 berkat yang akan kita terima pada hari ini itu sangat tergantung atau sangat bergantung apakah kita mau menjangkau mereka yang lemah, miskin, terluka, dan terhilang. Itulah sebabnya saya katakan tadi kata poor di sana, saudaraku,
The Lord will deliver him in time of trouble. Jadi Tuhan berjanji akan melepaskan kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Bukankah itu masa-masa yang sulit? Saudara, mari saudara, berkat yang pertama ini, kalau kita memperhatikan orang-orang yang lemah, maka Tuhan akan menolong kita pada waktu kita celaka. Pemazmur menulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 7. Mazmur 32 ayat 7 berkata, Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Dan Tuhan berjanji untuk melindungi kita di masa-masa kesesatan. Selanjutnya saudaraku, Mazmur 50 ayat 15, Alkitab berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesatan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Balik saudaraku, janji-janji Tuhan pada masa-masa kita mengalami hal-hal yang sulit. Kalau selama ini saudara adalah orang-orang yang peduli pada orang-orang lemah, maka pada masa-masa ini saudara melihat kesetiaan Tuhan menolong terus. Berkat yang kedua, masih di ayat yang kedua tadi, saudara, Mazmur 41 ayat yang kedua, dikatakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ayat ini juga berarti bahwa kalau kita memperhatikan orang miskin, maka Tuhan akan melindungi. Saudara, yang lainnya menjadi gaya hidup kita, memperhatikan orang yang berkekurangan. Karena satu hari kalaupun Yesus belum datang, kita pasti meninggal. Kalau kita meninggal, semua apa yang kita miliki yang menjadi kemuliaan dalam hidup kita itu menjadi tidak berarti. Oleh karena itu saudara, saya sendiri ketika saya mendengarkan pembuatan cakis lewat Zoom beberapa hari yang lalu, saya pun berketetapan dalam hidup saya mau seperti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 sampai 20. Mazmur 145 ayat 18 sampai 20 dikatakan, Tuhan Adonai atau Yahweh atau Yesus Kristus dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. 19, yang melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Saudara, mari ambil keputusan dalam hidup kita. Mulai hari ini, lebih nanti ketika badai ini sudah selesai, mari kita mulai memperhatikan orang. Sisihkan gaji, menjaga kita supaya kita tetap hidup dan selamat. Mazmur 91 ayat 4, Alkitab berkata, dengan kebaknya sayap Tuhan, saudaraku, melukiskan dirinya terkadang pada binatang-binatang bahkan, supaya orang gampang mengerti di sini seperti seekor burung atau burung raja wali. Dengan kepaknya, dengan sayapnya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, tidak peduli apa yang terjadi, ya, sebagai orang kekurangan, saudaraku, dalam bidang keuangan, maka hari ini berkat yang keempat, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati kita juga secara finansial. Mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya? Kalau kita itu fine saja, aman saja, baik-baik saja, tidak. Sekalipun Tuhan berjanji demikian, firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat
ditelannya. Dalam terjemahan lama dikatakan dapat dilulurnya. Saudara, iblis ada. Sekalipun Tuhan berjanji menyertai kita, saudara harus sadar bahwa iblis ada. Orang jahat ada. Perampok ada. Penjamret ada. Apalagi dalam situasi yang begini, tolong barang-barang kita dijaga. Ada himbauan kepolisian supaya handphone di kantong, tidak membawa tas, jadi secukupnya saja kalau mau keluar, karena banyak orang jahat. Ya, saya juga percaya itu, karena banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang nabi dilepas karena khawatir di penjara mereka kena virus itu. Saudara, tetapi saudara, Alkitab berkata dalam Matius 16:18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut atau neraka tidak akan menguasai. Saudara, sekalipun iblis ada, sekalipun orang jahat ada, sepanjang kita percaya kepada Tuhan, minta kuasa darah yang melindungi kita akan diluputkannya pada waktu kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Berkat yang keenam. Berkat yang keenam dari Mazmur 41 ayat yang ketiga, kalau elektronik mungkin kertas, Alkitab kertas, LAI ayat 4. Alkitab berkata, Tuhan membantu dia di ranjangnya, di tempat tidurnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakit. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ikut Tuhan dan tidak ikut Tuhan bisa saja sakit. Tetapi ikut Tuhan, kalau kita sakit, selalu ada pengharapan kita untuk minta kesembuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, dalam Matius 8 ayat 16 sampai 17. Matius 8 ayat 16 sampai 17, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat 17, hal itu dibuatnya supaya hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara yang kasih dalam Kristus, Mazmur 41 ayat 3 dan 4 tadi berkata bahwa Tuhan berjanji membantu orang-orang yang sakit, yang sedang terbaring. Saudara, mungkin saudara ada di rumah sakit, sedang terbaring. Kalau saudara percaya pada Yesus Kristus, alamilah kesembuhan, alamilah mujizat, alamilah kebaikan Tuhan. Saudara, dalam Mazmur 91:16, Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadanya. Saudara, inilah berkat yang keenam. Tuhan baik, Tuhan menguatkan setiap orang pada waktu dia sakit. Dan karena kekuatan itulah, saudaraku, orang-orang dapat melewati hari-hari di mana dia sakit dan muncul sebagai orang-orang yang disembuhkan. Berkat yang ketujuh yang terakhir, Mazmur 41 ayat yang kelima atau 4 di Alkitab elektronik. Alkitab berkata, kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Daud menyadari dirinya juga, saudaraku, orang yang tidak sempurna. Terkadang dia jatuh dalam dosa, sama seperti kita. Oleh karena itu, saudara, marilah kita menyadari bahwa dosa itu tidak baik. Dosa itulah yang menyebabkan banyak hal-hal yang buruk, miskinan, penyakit, kutuk, dan lain-lain. Saudara, Daud mengatakan, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Tetapi saudaraku, ayat ini juga berarti bahwa Tuhan mendengarkan doa. Saudaraku, ada banyak orang atau dari kepercayaan yang lain, saudara,
saudara ragu-ragu akan doa. Apakah Tuhan mendengarkan doa? Tapi melalui ayat itu, Tuhan mendengarkan doa setiap orang yang sakit. Karena Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Keluaran 15 ayat 26. Alkitab berkata, Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan apa yang benar di mata, itulah sebabnya saudaraku, semakin hari dalam hidup kita, semakin dewasa, semakin kita tidak menyukai dosa, semakin kita mulai menyadari hal-hal dosa itu efeknya buruk sekali. Kalau kita sadar itu, saudara, maka saya percaya kita umurnya panjang. Dan dikatakan, saudara, memasang telingamu kepada perintah-perintah dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah Jehovah, Tuhan yang menyembuhkan. Dari segala nama Kristus, rahasia kemenangan terhadap hal-hal yang saya sebut tadi, saudaraku, itu saudaraku, melayani orang-orang yang lemah. Itulah rahasia kemenangan kita. Dari frasa ayat yang kedua itu, saudaraku, memperhatikan orang lemah. Kalau saudara mau mengalami 7 berkat tadi, mulailah, saudaraku, perhatikan orang lemah. Perhatikan orang, perhatikan orang miskin, perhatikan orang terluka, perhatikan orang-orang yang berkekurangan. Hidup ini sebenarnya tidak lama. Saya sudah umur 60 tahun sudah. Syukur Tuhan kasih 20 tahun lagi. Tapi tetap saja satu hari saya akan meninggal. Pada waktu saya meninggal, saya tidak bawa apa-apa. Sangat disayangkan, orang tidak pernah, ada orang-orang yang tidak pernah memikirkan hal ini. Selama hidupnya dia tidak memperhatikan orang lemah, maka dia tidak masuk surga. Saya kasih dalam nama Kristus. Jadi ada 3 kuncinya, yaitu memberi. Saudara, kita harus memberi. Yang pertama, saudaraku, berilah persembahan kita untuk pemberitaan ini. Hari-hari ini ke depan, buat keputusan dalam hidup. Saya mau menyisihkan uang saya sekian setiap bulan.